69 undangan makan dari Octavia. Sejak percakapan pada malam itu, beberapa hari kemudian, Irwandi menerima pesan singkat dari Marena, "Suamiku, aku minta maaf. Aku memang salah. Aku akan perbaiki semuanya. Aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi untuk tetap memilikimu." Dan sejak Marena mengirim pesan singkat itu, bayangan Marena selalu menghantui Irwandi dan hampir setiap saat menerima pesan darinya. Hal ini sungguh membuat Irwandi gelisah, lantas memutuskan untuk menghapus kontak WeChat-nya, memilih untuk menyibukkan diri di kantor hingga larut malam, menghindar dari kesempatan bertemu Marena. Selain itu, yang sangat membuat Irwandi semakin tertekan adalah dia telah menjelaskan bahwa perhatiannya untuk Chika hanya sebagai seorang adik saja, tapi, Chika justru setiap hari tetap berusaha mencari alasan agar bisa selalu menemani dirinya, atau bahkan saat lembur, Chika lebih sering menemaninya, dan ini semakin bermunculan gosip di area kantor. Saat sedang bekerja, tiba-tiba Irwandi menerima telepon masuk dari Octavia. Sedikit dilirik olehnya, dan segera menerima panggilan itu. "Octavia, ada perlu apakah?" "Jadi, kalau tidak ada perlu tidak boleh telepon." Octavia dengan bahasa sedikit halus menjawab, "Sore ini aku tidak ada kelas, mau masak beberapa lauk sederhana saja di rumah, nanti sore kamu ke rumah ya kalau sudah pulang kerja." "Terima kasih." Irwandi menjawab dengan sedikit tersenyum, "Kapan-kapan saja. Aku setelah pulang kerja ini masih ada kerjaan lainnya." "Sesibuk apapun, tetap jangan sampai lupa makan," sahut Octavia dengan perhatian. "Oke ya, pokoknya setelah jam pulang kerja, kamu harus ke sini, tenang saja, hanya kita berdua kok." Octavia kemudian langsung menutup teleponnya. Kesannya kepada Octavia, selalu terlihat baik dan tidak pernah mengecewakan, wanita yang pintar dan sangat realistis. Mungkin saja, dia melakukan ini untuk membantu Marena. Akhirnya, Irwandi tetap memutuskan untuk memenuhi undangannya ke rumah Octavia. Dia pun ingin menyampaikan sesuai padanya agar disampaikan pada Marena untuk melupakan dirinya. Bel rumah berbunyi, Octavia kemudian membuka pintu, melihat Irwandi datang, ia tersenyum, "Wah, dating juga," sembari dirinya mengambilkan sandal berukuran kaki laki-laki, kemudian menyodorkannya pada Irwandi, bahkan kembali meletakkan sepatu Irwandi ke dalam rak sepatu. Begitu mengangkat pandangannya, melihat pandangan Irwandi yang sedikit sungkan, Octavia akhirnya berusaha mencairkan suasana, sembari tersenyum, "Kamu pasti pertama kali Naya dijamu seperti ini, bukan?" Dan sedikit merasa aneh. "Hehe," Irwandi hanya tersenyum gugup dan terus melangkah masuk ke dalam rumah. "Kendo di mana?" "Sepertinya aku tidak melihat Kendo." "Iya, Kendo lagi ada di rumah kakek neneknya." Octavia sedikit santai menjawab, "Kayak aku sekarang ini, kerja sambil mengurus dia, agak kurang bisa membagi waktu, maka dari itu aku titipkan ke mama papa." Octavia menjelaskan sambil menuangkan teh, "Kamu sendiri dulu ya, aku mau panasin kuah dulu." "Ada yang perlu aku bantu kah?" Irwandi mengikutinya dari belakang. "Tidak perlu, sayurnya sudah matang kok." Octavia tersenyum, "Tapi kalau kamu merasa bosan di ruang tamu, kamu bisa kemari temani aku berbincang." "Baiklah." Irwandi mengiyakan berjalan menuju dapur, mengambil mangkuk dan sumpit yang dibilang dengan air panas, dan satu persatu membawa sayur ke atas meja makan. "Kenapa kamu banyak sekali masak sayur ini? Kita berdua tidak akan bisa menghabisinya." Melihat Irwandi yang sibuk ke sana kemari membantu dirinya di dapur, Octavia tiba-tiba merasakan kehangatan rumah tangga. Entah saat sebelum dan sesudah bercerai, selalu saja dirinya seorang diri yang sibuk di area dapur, dan sekarang ditemani Irwandi, seperti ada sedikit rasa yang tak biasa. Dia yang menyadari lamunannya, berusaha lekas menjawab saat mendengar pertanyaan dari Irwandi. Ia tak ingin Irwandi melihat dirinya tampak bahagia karena Irwandi. "Kalau begitu, aku panggil satu orang lagi untuk ikut makan bersama." Mendengar jawaban Octavia, Irwandi tercengang. Octavia segera menenangkan, "Semua lauk ini dibuatkan khusus untuk kamu. Kalau hari ini tidak bisa dihabiskan semua, berarti besok kamu harus kembali kemari dan memakannya lagi hingga habis." "Oke." Irwandi merasa dirinya sedikit salah tingkah, berusaha berbicara dengan candaannya, "Asalkan kamu tidak takut direpotkan, besok aku akan kembali memakannya lagi kalau hari ini tidak bisa kita habiskan." "Ini kamu yang menjanjikannya ya?" Octavia sembari menyediakan sebotol bertan anggur merah, diletakkannya jadi satu hidangan,
kamu minum bir, aku temani kamu minum anggur merah. Hehe, Irwandi tertawa, sudahlah, aku saja yang menemanimu minum anggur merah. Diletakkannya bir itu ke samping, mengambil sebotol anggur merah dan dibukakannya, menjamu tuangan pertama untuk Octavia kemudian menuangkan pada gelasnya sendiri. Terserahmu saja, Octavia tertawa pelan, apa kamu khawatir aku memintamu minum terlalu banyak? Mana mungkin aku takut denganmu untuk minum ini. Irwandi bercanda menggelitik, yang terpenting itu, aku mau lebih banyak makan masakanmu. Dan langsung melahap lauknya, mengangkat jempolnya, mengunjuk gigi, patut diacungkan jempol, masakanmu jauh lebih enak dari sebelumnya. Iyakah? Octavia tersipu malu menyipitkan matanya, kemudian melahap beberapa lauk, mengunyah beberapa kali, menelan kemudian tertawa dengan tatapan mata menyelidik, sesuai perkataanmu, sepertinya aku juga merasa masakanku jauh lebih enak. Penuh canda tawa di antara mereka berdua, menghabiskan hampir separuh botol anggur merah. Saat Octavia menuangkan untuk Irwandi, ia seperti bisa menebak bahwa isi anggur merah itu tidak banyak lagi. Aku ambil satu botol lagi ya. Tidak perlulah. Irwandi menolak halus, pas kok ini, sekalian anggur merah ini habis. Ambil sebotol lagi, dan minum saja semampunya. Toh juga bukan untuk harus dihabiskan sekarang juga. Octavia bersikeras berdiri dan ingin mengambilnya, selain itu, meskipun hari ini kita tidak menghabiskannya, besok bukankah kamu ingin kemari lagi? Jat, besok beneran makan-makan lagi. Irwandi memasrikan, aku tadi hanya bercanda. Kenapa? Jadi, saat ini kamu sudah tidak bisa menetapkan janjimu. Lirikan Octavia tajam kemudian menuju rak bir untuk mengambil sebotol lagi. Melihat perawakan Octavia yang ramping dengan rambut panjangnya, dan lekukan jalannya, Irwandi merasa sangat santai tanpa beban, tanpa disadari ia membuka senyuman itu. Tertawa kenapa? Octavia yang telah mengambil anggur merah itu menanyakan. Hehe, tidak apa-apa, aku cuman merasa lebih santai saja. Irwandi menjawab jujur, sudah lama tidak merasakan rasa seperti ini. Kamu juga merasakan hal ini. Octavia sedikit melotot, kemudian menundukkan pandangannya, kembali menyuap makanannya, berbicara, kalau begitu, nantinya kamu harus sering datang kemari. Hehe, kalau begitu aku minta maaf. Irwandi menyeringai, tiap kali aku datang selalu saja merepotkanmu. Jangan terlalu berandai-andai indah. Octavia sedikit menggoda, kemudian ikut menyeringai, maksudku, nantinya kalau kamu kemari dan waktumu sedikit renggang, yang masak di sini kamu sampai akhirnya aku pulang kerja. Tidak masalah. Irwandi tanpa pikir panjang mengiyakan. Tiba-tiba dirinya merasa sedikit salah jawab dan segera mengalihkan pembicaraan, tapi maksudku kalau nantinya aku ada waktu kosong ya. Mendengar penjelasan Irwandi, wajah Octavia semakin memerah. Dia pun berusaha tidak menunjukkannya, sepertinya gak akan ada kesempatan untuk mencicipi masakanmu. Oke, minum. Dia segera mengambil gelas yang telah terisi anggur merah itu, dan mengetuk pelan menyentuh gelas Irwandi. Anggur merah sudah habis diminumnya. Melihat Irwandi yang tidak menyetujui Octavia melanjutkan minumnya, Octavia pun tidak memaksa. Setelah menyelesaikan makan bersamanya, mereka berdua membereskan meja makan bersama. Irwandi membungkus semua sampah dalam satu wadah plastik yang akan dibawa sekalian ke bawah nanti. Melihat Octavia yang sedang mencuci piring, dia tercengang tanpa sadar. Dia teringat, kehidupan pernikahan yang pernah dia harapkan dulu adalah kehidupan yang seperti saat ini. Semua urusan rumah tangga, dilakukan bersama. Karena hanya dengan begitu, bisa saling membersamai pasangan dan berkomunikasi secara baik. Tapi, setelah ia menikah, bahkan tidak pernah menemukan hal demikian. Setelah mencuci dan merapikan bagian dapur, Octavia mencuci tangannya dan mengeringkannya dengan serbet kemudian menuangkan teh untuk Irwandi. Melihat hal itu, tiba-tiba Irwandi membuka suara, kita jalan santai keluar yuk. Setelah terucap, Irwandi sedikit menyesalinya. Tapi mau bagaimana lagi, perkataannya tak dapat ditarik kembali. Octavia terdiam sejenak, dengan senang hati menjawab, boleh juga, kebetulan aku juga sudah lama tidak jalan santai. Ia pun menyegerakan menuju kamar, tak lama kemudian, kembali keluar. Irwandi sedikit tercengang melihat perubahannya, wajahnya berseri, dengan sigap sudah mengenakan baju santai dan mengurai rambut kecoklatannya,
sungguh benar-benar cantik, dan sekarang semakin terlihat mempesona. Melihat Irwandi yang tercengang diam, Octavia memalu dengan pandangan mengancam, ayo. Tapi saat itu, hatinya sungguh sangat berbunga-bunga. Oh iya, ayo. Irwandi mengambil sampah plastik dan menuju ke arah pintu. Octavia hanya tertawa melihat Irwandi yang kelabakan. Begitu tiba di lantai bawah, Irwandi membuang sampah pada bak sampah yang sudah disediakan, kemudian ia menepuk-nepukkan tangannya untuk sedikit membersihkan kotoran yang menempel. Octavia menyulurkan tisu, Irwandi pun tak sungkan menolak, bertanya, kita mau jalan-jalan kemana? Di sekitar area kompleks saja. Oke, Irwandi menjawab, mengikuti langkah Octavia menyusuri area kompleks. Tak ada sepatah kata apapun yang mereka perbincangkan, mereka hanya terus melanjutkan langkah kaki. Kompleks itu terlihat sangat sepi, rinak, indah, lampu jalanan tiak terlalu terang, cukup untuk menerangi jalan. Begitu berjalan agak jauh dari area kompleks, Octavia mencoba melirik Irwandi, mencoba perlahan menyampaikan sesuatu, kamu tahu tujuanku hari ini apa, bukan? Iya, kira-kira sedikit bisa tertebak. Irwandi tertawa sinis, lebih baik tidak usah dibahas. Octavia sedikit ragu, tapi, aku tidak tega melihat Marena yang terus-menerus terpuruk. Terlebih lagi, kemarin dia mencariku lagi. Mereka tetap berjalan diam seribu bahasa, kemudian Irwandi menghentikan langkah kakinya, memusatkan pandangan kepada Octavia, kalau aku sampaikan padamu bahwa aku sudah pernah memberinya beberapa kali kesempatan, apa kamu percaya? Percaya. Octavia memandang Irwandi ingin menyampaikan sesuatu, tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Irwandi memutus penjelasan Octavia, kemudian bertanya, kamu tahu siapa Sojun Lu itu? Aku pikir, kamu pasti tahu kalau Sojun adalah mantan kekasih Marena saat di bangku sekolah. Aku tahu. Octavia menjawab tanpa ragu, saat di bangku sekolah, aku memang sedikit kurang menyetujuinya. Tapi, Marena sangat kuat pendiriannya. Terdiam sejenak, kemudian melanjutkan percakapannya, tapi, Marena yang sekarang tentu tidak mungkin selingkuh dengan Sojun. Irwandi menyumut sepuntung rokok dan meneruskan langkahnya. Beberapa langkah kemudian, dia berkata, sepertinya, dia tidak jujur padamu. Dia sudah beberapa kali memastikannya padaku kalau dia tidak selingkuh. Octavia memastikan dan tidak mau kalah, selain itu juga terus menekankan bahwa dia hanya ingin balas dendam kepada Sojun. Hehe, Irwandi tertawa tidak percaya, Octavia, kamu mungkin tidak percaya. Sungguh, aku sendiri yang melihatnya selingkuh, awalnya aku ingin memaafkan dirinya, asalkan dia bisa berubah dan bisa jujur padaku. Tapi, apa kamu sudah jujur dengannya? Octavia menanyakan, saat kamu memergoki dirinya selingkuh, kenapa kamu tidak menegurnya langsung? Irwandi berusaha menatap Octavia, mengaku dan menganggukkan kepala, benar. Saat itu, aku pernah beberapa kali mengkomunikasikan dengan dirinya. Tapi, hanya kebohongan yang aku dapat. Kamu pun tahu bagaimana sikap Marena. Jika tidak ada bukti nyata, maka dia tidak akan pernah mau untuk jujur bahkan bisa menyerang balik padaku. Huftem Octavia berpikir, iya juga sih. Tapi, apa benar-benar tidak bisa menerimanya lagi? Kesempatan apa lagi yang harus ku kasih? Irwandi terhenti sejenak, dan lanjut menyampaikan, bahkan aku sudah beritahu padamu semuanya tanpa terkecuali. Kemudian Irwandi berusaha mengingatkan perihal saat dia tiba-tiba pulang ke rumah, menemukan Durex terpakai, sampai dengan dirinya bercerai. Setelah menyampaikannya ulang, Irwandi kembali bertanya, sekarang, apa kamu sudah paham kenapa aku tidak sudi lagi kembali dengan Marena? Dia sudah benar-benar menjatuhkan harga diriku, menghabiskan batas kesabaranku. Selain itu, aku juga sudah tidak bisa lagi mempercayainya. Diam sejenak, kemudian melanjutkan penjelasannya, sampai saat ini, dia pun tidak pernah menyampaikan permohonan maafnya atas semua perbuatan yang dilakukannya. Dia hanya minta maaf padaku atas semua sifat keras kepalanya. Irwandi menertawakan dirinya, tapi sekarang percuma, maafnya sudah tak lagi berguna. Mendengar penjelasan Irwandi, Octavia berkaca-kaca, menarik nafas dan menjawab dengan nada sangat halus, maaf, aku sungguh tidak tahu mengenai itu. 70 Ayo kita pulang, N. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya Octavia sampai di rumah.
Dia memikirkan telepon dari Marena tadi yang menceritakan sikap Irwandi kepadanya. Di saat yang sama dia juga harus membujuk Marena untuk menghiburnya. Mereka berdua berbicara di telepon untuk waktu yang lama. Setelah mengakhiri teleponnya, Octavia dengan matanya yang memerah membuatnya untuk duduk sebentar. Saat dia selesai mandi dan bersiap untuk tidur, bel pintu rumahnya berbunyi. Di layar yang terletak pada dinding itu, terlihat Marena berdiri sambil menangis di luar rumah. Octavia menghela napas dalam-dalam, kemudian membukakan pintu. Saat memasuki rumah dan melihat Octavia, Marena langsung memeluknya dan mulai meledakkan tangisannya. Mata Octavia juga menunjukkan kesedihan. Setelah menutup pintu, dan sambil memeluk Marena, dia mengarahkannya untuk duduk di sofa ruang tamu, lalu mencoba menghiburnya. Apakah benar sudah tidak ada harapan? Marena bertanya sambil terisak. Octavia ragu sejenak, menurutku, untuk saat ini sudah tidak ada harapan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan perkataannya, Marena, tidakkah kamu memahami Irwandi? Masalah yang sudah dia putuskan, sangat jarang untuk bisa diubah. Tapi ini adalah pernikahan, ini masalah perasaan. Kata Marena dengan isakan tangisnya. Kenapa dia begitu kejam? Kamu harus mengetahui kepribadiannya. Octavia mengatakannya dengan hati-hati, sejak kecil dia sudah hidup sendiri dan bekerja keras. Kepribadiannya yang keras kepala membuat harga dirinya semakin kuat. Sebenarnya, dalam hati Irwandi sangat kurang dengan perasaan aman, dia hanya memiliki rasa kesepian, yang akhirnya membuatnya memiliki sedikit kepribadian introvert. Karena itu, dia mudah untuk tidak menerima. Tapi saat dia menerima, berarti itu dia lakukan dengan sepenuh hati. Pernikahan kalian adalah contoh yang baik. Sekarang, apa yang sudah kamu lakukan, itu sangat menyakitinya. Bagaimana bisa membuatnya untuk mempercayaimu lagi, dan bagaimana juga dia bisa bersedia memulai hidup bersamamu lagi. Mendengar perkataan Octavia, Marena berhenti menangis, dia tercengang, dan bergumam, bagaimana kamu tahu kepribadian Irwandi? Sepasang mata Octavia terlihat panik sejenak, namun dia menutupinya, kamu lupa. Aku adalah seorang guru, aku pernah belajar psikologi sebelumnya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Marena kembali menangis. Aku pikir kamu sudah memahaminya. Kata Octavia menenangkannya, kalian sudah bersama selama beberapa tahun. Mendengar kalimat ini, Marena kembali menangis dalam pelukan Octavia. Waktu cepat berlalu, dalam sekejap mata tak terasa waktu sudah 1 bulan berlalu. Dalam waktu 1 bulan lebih ini, meskipun Marena sudah mengirimkan SMS ke Irwandi berkali-kali, dan juga meminta sahabatnya mencari Irwandi untuk mengajaknya bertemu, dan lain-lain. Irwandi sama sekali tidak menggubrisnya. Hanya terkadang, Octavia meminta Irwandi mengajak Kendo keluar untuk bermain dan berjanji bahwa hanya mereka berdua saja yang keluar, barulah dia menyetujuinya. Di saat yang sama, dalam 1 bulan lebih ini, Chika juga sering mengajak Irwandi keluar. Irwandi hanya menyetujuinya 2 kali pertama, tapi di dalam perkataannya, menunjukkan bahwa dia memperlakukannya sebagai adik perempuannya. Setelah beberapa waktu terlewati, hari ini, saat Irwandi sedang bekerja, di komputernya, dia menerima email dari Chika. Saudaraku, aku pergi dulu. Sesuai rencana orang tuaku, aku akan pergi sekolah ke luar negeri. Awalnya aku tidak ingin pergi, karena aku tidak rela meninggalkanmu. Tapi, suatu ketika, aku tidak sengaja melihatmu berjalan bersama seorang wanita di malam hari. Kamu tidak menyangkakan, aku juga tinggal di kompleks itu. Kemudian, setelah mengamati dan mengetahui hubunganmu dengan anaknya juga sangat dekat. Aku sangat sedih, aku sudah berusaha mendekatimu, tapi kamu selalu menolak cintaku kepadamu. Aku tidak senang, akhirnya aku mencari wanita yang bernama Octavia itu. Setelah melakukan percakapan dengannya, aku baru mengetahui bahwa dia benar-benar mengerti kamu, terlebih lagi dia juga memahamimu, dan juga mencintaimu lebih dari aku mencintaimu. Jadi, aku memutuskan untuk pergi. Meskipun masih ada perasaan tidak rela. Aku akan sekolah di luar negeri selama 3 tahun, jika setelah 3 tahun aku kembali, dan kamu masih belum menikah, aku tidak akan menyerah untuk mendapatkanmu. Aku percaya dengan diriku sendiri, beri aku waktu. Aku akan memahamimu lebih dari Octavia memahamimu, dan juga mencintaimu. Dan lagi, dalam beberapa waktu ini, Marena juga pernah mencariku, pernah berbicara denganku.
Aku juga dengan jelas memberitahu Marena bahwa aku mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu. Selesai melihat isi email itu, Irwandi tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah lebih dari 2 bulan tidak bertemu dengan Chika. Setelah menyalakan rokoknya, dia bersandar pada kursi dan kemudian menarik napas dalam-dalam. Irwandi mengambil ponselnya, kemudian menelpon Chika. Tapi, ponselnya sedang dalam keadaan dinonaktifkan. Ponsel yang baru saja diletakkannya tiba-tiba berdering. Irwandi melihat panggilan itu dari bibinya, lalu dengan cepat dia menerimanya. Bibi. Irwandi, kamu sudah bercerai. Pertanyaan yang langsung ditanyakan oleh bibinya, masalah yang begitu besar seperti ini, kenapa tidak bilang kepadaku, apakah kamu ingin membuatku marah? Bibi, bagaimana kamu tahu? Irwandi terkejut. Bagaimana aku tahu? Kalau Marena tidak menelponku, kamu akan menyembunyikannya sampai kapan? Bibi Sinta sangat marah. Bibi, aku minta maaf, jangan marah. Irwandi cepat-cepat menjelaskan, aku ingin menjelaskan kepadamu dan paman saat kita bertemu langsung. Setelah Bibi marah-marah di telepon, lalu Bibi bertanya, sebenarnya apa yang membuat kalian bercerai? Marena menangis sedih saat menelponku, lalu dia bilang ingin mempunyai anak, tapi kamu tidak menyetujuinya. Bibi, Irwandi memanggilnya, dia sudah keterlaluan. Apa? Bibi berteriak kaget, dan berkata dengan marah, sungguh tidak tahu malu. Kemudian dia berkata bahwa dia akan segera datang. Setelah Irwandi membujuk bibinya akhirnya bibi itu tanpa ragu berkata, kamu tidak perlu berbicara lagi, aku akan memindahkanmu untuk bekerja di kota Buenos sesegera mungkin. Setelah mengobrol beberapa kalimat lagi dengan bibinya, Irwandi menutup teleponnya dengan senyum masam. Setelah beberapa saat, ponsel Irwandi berdering lagi, dan dia melihat panggilan dari Octavia, sempat ragu sejenak, lalu dia mengangkat telepon itu. Irwandi, besok adalah hari Sabtu, apakah kamu ada waktu? Octavia bertanya dengan lembut. Aku tidak ada acara saat ini, ada apa? Irwandi bertanya sambil tersenyum. Aku ingin memintamu mengajak bermain kendo. Kata Octavia dengan bahagia. Oke, aku juga sudah beberapa lama tidak bertemu kendo. Irwandi menyetujuinya dengan tersenyum. Hari berlalu begitu jelas, Irwandi juga berubah, dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setiap waktu dia menelpon bibinya, walaupun di telepon bibinya sering mendesaknya untuk segera mencari wanita lain. Tapi yang dipikirkan Irwandi saat ini adalah masalah kebahagiaan. Kadang juga keluar untuk makan bersama dengan rekan kerja, bernyanyi bersama rekan kerja. Saat liburan juga menyempatkan untuk menemani kendo bermain. Selama ini, Chika terus-menerus mengirim email, semua emailnya menceritakan kehidupannya sekolah di luar negeri dan beberapa fotonya di asrama ataupun di luar ruangan. Semua ini ditanggapi Irwandi satu persatu, menyemangatinya untuk belajar dengan baik di luar sana, dan mengatakan kepadanya untuk memperhatikan keselamatannya di sana. Tapi, saat Chika meminta fotonya, Irwandi tidak menyetujuinya. Sebelum perayaan festival musim semi, Irwandi pulang ke rumah bibinya, menjelaskan kepada bibinya masalah perceraiannya, dan juga sesekali berdiskusi dengan pamannya. Pada hari tahun baru, pada sepupu dan keluarga mereka juga pulang ke rumah, Irwandi dengan senang hati mengabaikan keberatan bibinya dan memasak sendiri makanan, dan menyiapkannya di atas meja, lalu menghabiskan festival musim semi yang bahagia dan sempurna bersama mereka. Setelah melewati festival musim semi, dan setelah sekitar 1 bulan lebih kembali bekerja, Irwandi tiba-tiba menerima perintah dari atasan untuk memindahkannya ke PLN di kota Buenos. Meskipun terasa mendadak, tapi Irwandi sama sekali tidak keberatan. Dia membuat laporan khusus kepada Ketua Direktur Miguel dan di saat yang sama juga mengadakan perjamuan perpisahan untuk Ketua Direktur Miguel dan Direktur Brusto dari Departemen Administrasi. Setelah selesai menyerahkan pekerjaannya, di acara jamuan perpisahan di ruang jamuan. Lebih dari seminggu kemudian, di saat sehari sebelum rumahnya dijual, Irwandi memasak beberapa makanan di rumahnya, dan meminta Octavia dan Kendo untuk datang makan bersama, lalu keesokan harinya dia meninggalkan kota Brigil. 2 bulan lebih berlalu, musim semi telah tiba. Suatu hari, Irwandi yang sedang bekerja di kota Buenos, saat pulang kerja dia berbicara dan tertawa bersama dengan rekan-rekan kerjanya saat keluar dari pintu perusahaan. Saat melihat seorang wanita yang cantik dan menawan berdiri di depannya,
Dengan menggandeng seorang anak di tangannya, wanita itu melihatnya tersenyum, dan anak itu melihatnya dengan gembira. Irwandi dengan cepat berjongkok untuk memeluk anak itu, dan mencium pipinya, kemudian dia memandang wanita itu dengan penuh semangat, "Kamu sudah datang." Iya, wanita itu memandangi Irwandi dengan malu-malu, "Aku sudah datang, dan tidak akan pergi lagi." Baiklah, Irwandi meraih tangan wanita itu, "Ayo kita pulang." Tamat.